Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Sorry guys, insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, dan no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat situasinya maskulin ya. Ada Three of Wands, the King of Cups, the Knight of Pentacles, Ace of Cups, Two of Wands, and the Knight of Cups. Okay, ini ada water sign and fire sign. And the devil. Maskulin. Kamu masih berkelana, ya, masih mencari cinta yang terbaik. Terlalu banyak pilihan juga, karena kamu merasa disenengin orang, merasa dicintai orang, merasa direbutin orang, ya. Ini kamu masih dalam permainan, hubungan yang toksik, ya, terutama yang long distance, maskulinnya nih, ya. Jadi maskulin masih dikasih kenikmatan dunia, hawa nafsu. Oke. Dan aku ngeliatnya di sini ya, maskulin inginnya sih dua-duanya dia genggam ya. Pengennya dua-duanya dia genggam. Ya, maskulin, kamu stuck dalam kisah masa lalu. Kamu juga sebenarnya belum bisa melupakan feminim ya. Sebenarnya kamu masih ngingat, dan aku ngelihatnya di sini ya, kamu masih menggenggam perasaan kamu di masa lalu. Aku ngeliatnya sih ya, maskulin di sini lagi berkelana lagi ya, mencari cinta sejati, tapi ya dengan jalan yang salah. Memendam perasaan dari kamu ini masih ada. Ada keinginan untuk ngasih kabar ke kamu, tapi dia juga pengennya dia genggam semuanya, ya. Dan maskulin di sini sebagian ada yang nerima rezeki besar, ya, ada gaji, ataupun bisa saja ini gaji terakhir, atau ada hadiah ya dari masa lalunya maskulin, ya. Entah dia pernah berbuat kebaikan tuh mendapat karma baik juga gitu ya. Nah, manusia pasti ada baiknya, ada buruknya juga. Kita lihat maskulin. Wow, the Tower, Eight of Pentacles, the Fool. Maskulin, kamu mau lari dari pertanggungjawaban kamu ya, tentang kehancuran journey kamu. Jadi kayak kamu kan mendapati satu ujian nih, pembayaran karma ya, adanya kehancuran ya, kebingungan, terus ada perceraian. Kamu coba untuk lari dari kenyataan ya,
Jadi kayak yaudah lagi perbaiki lagi, tapi di sini kamu perbaikinya itu nggak jelas, nggak serius, ya, nggak serius. Di sini aku ngeliat memang maskulin lagi mengimbangi ya apa yang harus diperbaiki secara hubungan materi untuk journey hidupnya si maskulin. Dan maskulin harus belajar sabar, belajar setia, perbaiki lagi kesetiaannya kamu ya, perbaiki lagi. Dan ambisinya kamu juga diperbaiki. Kamu ambisinya tentang hal apa, berguna nggak untuk banyak orang, bukan hanya untuk kamu saja. Aku ngeliat di sini memang maskulin coba untuk bisa menjalani dengan orang baru, tapi terasa berat ya, karena terlalu banyak masalah juga dengan orang baru ya, dan ini membuat maskulin menjadi tertekan ya, tertekan karena ya maskulin menganggap cinta barunya ini ya jaminan juga. Jadi kayak udahlah, orang baru ini bisa kayak si feminim, bisa gue bodohin, bisa gue begoin, bisa gue manfaatin ya, tapi ternyata ya kamunya yang tertekan ya dari orang baru. Di sini maskulin pengen bebas dari yang namanya tanggung jawab. Hati-hati ya, risikonya besar. Dan ini bisa membuat journey hidup kamu hancur berantakan kalau kamu lepas dari tanggung jawab ya. Masa depan kamu juga nggak jelas, malah keblok nantinya ya. The Two of Swords. Kamu untuk coba lari dari kenyataan, terutama masalah kehancuran. Makanya kamu lari ke dalam kesenangan lagi, kebebasan ya. Wah, dua-dua tuh. Ada the High Priestess. Guys, maskulin, kamu dua-duanya ini komplit loh. Two of Wands, Two of Swords, Two of Cups, Two of Pentacles, and the High Priestess number 2. Kamu kehilangan feminim ya, karena di sini feminim sudah menerima suatu kebahagiaan. Ini hasil dari komitmennya feminim belajar tentang spiritual ya, dan sini feminim menerima hasilnya. Salah satunya menerima tentang kehilangan, tentang perceraian ya, tentang skandal yang mencoba meninggalkan hubungan dengan kamu maskulin, terutama yang sudah menikah, yang berkomitmen, yang menerima tentang kekalahan. Dan feminim tahu kekalahan ini hanya sementara. Dan di sini aku ngelihat ya feminim menerima hadiah dari komitmennya dalam mempelajari spiritual. Ya, ini hadiah hidayah buat feminim. Ya, adanya rezeki besar dan juga adanya pekerjaan yang mapan ya buat feminim. Maskulin, kamu benar-benar ini komplit banget ya nomor 2-nya. Jadi kamu akan terombang-ambing dalam kehancuran. Apapun yang kamu kerjakan ini berakhir ke dalam kegagalan dan juga kesulitan dalam mencari pasangan ke depannya, karena kamu terus terulang lagi ya lingkungan yang toksik, lingkungan yang tidak baik.
adanya perjalanan ya, kehancuran dalam hidupmu, entah journey hidup kamu yang hancur atau kamu melakukan traveling, maaf kata ya, hati-hati, ada kecelakaan, ada segala macam. Jadi pikirkan kembali aja ya, apapun yang kamu jalani ini ada karma buruknya enggak buat kamu juga gitu. Dan kamu harus memperbaiki cara dewasa kamu, memperbaiki ketenangannya kamu, memperbaiki cara bertemannya kamu. Kamu harus bisa mengukir kembali reputasi kamu ya, dengan cara perbaiki kebebasannya kamu. Dan kamu juga harus memperbaiki, ngambil resiko untuk pergaulan bebas kamu, apalagi bebas dari tanggung jawab, diperbaiki ya, karena tidak ada keberuntungan nih dalam sebuah komitmen kalau diawali dengan kebebasan. Di sini aku juga ngelihat maskulin merasa tertekan dengan cinta barunya ya, sulit mencapai kebahagiaan juga, ada yang sulit mencapai hamil ya, kehamilan sulit banget karena ada suatu permasalahan, salah satunya tentang keuangan dan juga tentang tujuan masa depannya kamu, karena masih dalam energi toksik ya, terutama hubungan yang dilandasi dengan ilmu pelet ya, jadi memang memaksa ya dengan perselingkuhan ataupun dengan kebebasan ya. Di sini maskulin ada dua pilihan dan itu membuat maskulin bingung sendiri. Pada akhirnya maskulin terombang-ambing kehidupannya dalam ketakutan, dalam dalam kebebasan. Jadi tidak ada keseimbangan hidup. Dan juga di sini maskulin coba mencari kepuasan ya, hawa nafsu, salah satunya tentang seksualitas. Di sini maskulin ada yang kekurangan keuangan juga ya, jadi ada masalah keuangan, jadi penuh dengan marah, dendam, emosional, dan ya situasi maskulin akan menghadapi banyak cobaan. Ini journey hidupnya dan harus bisa melewatinya dengan cara perbaiki lagi apa yang penting buat kamu, apa yang tidak, dan juga kamu harus bisa belajar menerima kenyataan, salah satunya tentang perpisahan ya, tentang kehancuran. Maskulin ada yang lari dari kehancuran, salah satunya mencari orang baru lagi sebagai awal mula hidup baru untuk mencapai kebahagiaan, tapi ternyata keblok. Dan orang barunya ini juga ada beberapa pilihan, bukan hanya maskulin aja ya yang datang dalam kehidupannya orang baru tersebut. Di sini maskulin ada keinginan di journey hidupnya, ingin memperbaiki tanggung jawabnya, yaitu karena pengen traveling juga, ingin ada pertemuan dengan kamu, tapi dia masih bingung dengan hawa nafsunya, bingung dengan keegoannya. Di sini dia juga sulit melepaskan ya orang baru dan orang lama ya, feminim juga gitu ya, sulit. Kenapa? Karena rasa cemburunya itu, rasa iri, rasa hasad hati ya, ini masih terombang-ambing. Jadi kayak gue takut ntar si orang baru itu lari ke orang lain, lebih bahagia dari gue, tapi gue juga nggak nerima kalau feminim dengan orang lain gitu ya. Padahal di sini feminim sudah siap menerima keberkahan ya. Bahkan di sini juga feminim ada yang menerima lamaran ya, secara diam-diam ada yang memantau feminim, ada yang menginginkan feminim juga di sini. Aku ngerasa feminim di sini memang belajar banyak tentang spiritual, karena yakin processing spiritual ini akan menghasilkan banyak kestabilan hidup ya, tapi memang harus komitmen ya dalam perbaikannya, tidak bisa sebentar saja gitu ya. Dan feminim yakin
akan menerima hadiahnya yang terbaik gitu. Kita lihat ya dengan clarify-nya. Kita lihat dengan the King of Cups. The Knight of Swords. Eight of Cups. Tuh, dia masih memendam perasaan tentang kamu, masih mencari informasi juga tentang kamu. Dia mencari kesempatan untuk kembali ke masa lalu lagi. Dia masih mendam perasaan nih guys. Jadi dia memang belum bisa melupakan kamu 100%, malah nggak bisa. Ya, dia ada masalah dengan orang baru juga ya, karena orang baru ini ada long distance juga sama dia kayaknya. Aku lihat di sini energinya, jadi ada hadirnya orang baru lagi. Ya, jadi maskulin ini pengennya itu ya memiliki kesempatan dengan orang lama dan orang baru. Jadi akan ada masalah ya, masalah dengan orang lama, masalah dengan orang baru ya, ini bermasalah. Jadi ada argumentasi juga dengan ya feminim, ada argumentasi dengan orang barunya ya. Kita lihat Ace of Cups-nya. Tuh ya, Eight of Swords. Banyak masalah ya dengan orang baru. Kehidupan barunya tidak membawa kebahagiaan buat maskulin. Dan ini membuat maskulin pusing sendiri, stress, depression. Ini adalah awakening spiritualnya juga. Ace of Cups ya. Four of Swords, dia capek, lelah sendiri pada akhirnya. Karena dia tersiksa dari drama yang dia simpan sendiri dan banyak rahasia ya yang aku lihat. Kita lihat the Devil-nya. Three of Pentacles and the King of Swords. Eight of Pentacles ya, tuh. Jadi dia pengen mengendalikan semua hubungan ya dengan orang baru dan orang lama ya, dalam satu komitmen. Dia pengen controlling, dia pengen apapun yang dia kerjakan harus sesuai dengan harapan dia. Dia ingin mengendalikan itu. Jadi dia terombang-ambing ya dalam hubungan toksik. Dan di sini dia banyak masalah tentang keuangan, tentang percintaan. Jadi nggak ada kedamaian sih kalau aku lihat ya. Dan dengan orang baru ini juga banyak rahasia, dan dia juga merasa nggak tenang, nggak nyaman setiap tidurnya ya. Salah satunya dia ngerasain ada energi tentang spiritual yang mengganggu kehidupan dia ya dari orang baru tersebut. Kita lihat the Tower. The Page of Wands. Kan? Six of Pentacles and the Ace of Pentacles. Ya, journey dia akan mengalami kehancuran ya, karena dia coba untuk lari dari tanggung jawab. Salah satunya tentang nafkah, ini bisa. Makanya dia pengen banget kembali lagi ke orang lama ya, ke kamu feminim, karena ya salah satunya adalah keberkahan tentang keuangan ya, rezeki besar. Dan ini dia mendengar kabar ya
Ya kalau dia mau sukses lagi ya harus bisa kembali ke kamu gitu. Tapi ternyata malah ya semuanya hancur ya pada akhirnya. Kita lihat tuh, Five of Cups, the Fool ya tuh. Six of Cups, Five of Cups, Six of Cups, Two of Wands, mengenang memori ke kamu ya, dimana banyak keberkahan, kesuksesan untuk masa depan. Ini sebenarnya mengenang dirinya dia ke kamu, tapi dia nekat ya, ada keinginan untuk memperbaiki dari sifat kebebasannya dia ngambil resiko untuk kembali ke kamu juga ada, tapi ini butuh waktu prosesingnya dan semua tidak ada yang instan. Ya, dia ada rencana ke kamu karena dia mengalami kesedihan dan dia ya sedih sebenarnya. Kenapa sih gue berani ninggalin tanggung jawab gue gitu? Kenapa gue harus ngikutin hawa nafsu? Sebenarnya ada, tapi di sini dia memang nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena salah satunya dia diikat secara batin, secara gaibnya, ya. Dia ngerasa, makanya sulit banget mencapai kebahagiaan, sulit mencapai kestabilan hidup ya, karena dia belum memperbaiki spiritualnya juga. Kita lihat the Ten of Wands-nya. Ada the Judgment, Seven of Wands, Ten of Wands, Ten of Wands double. Wow guys, sorry guys, ini karma ya, maskulin. Kamu merasa tertekan dengan orang baru atau kehidupan baru kamu. Ada yang sulit hamil juga dengan orang baru ini, atau sulit punya anak ya dengan orang baru, karena banyak sekali hal yang harus kamu hadapi. Salah satunya adalah kamu terpojokkan dengan adanya karma ya, dan ini adalah kebangkitan yang harus kamu jalani, yang kamu hadapi ya. Dan aku ngeliat di sini memang berat banget tanggung jawabnya ya, tapi inilah kehidupan ya. Rasa marah, dendam ya, kamu juga emosional karena ini adalah karma ya dari tripartinya kamu sendiri. Kamu mendengar ya orang yang kamu jalani, yang kamu hidup bersama saat ini akan hadirnya orang lain. Itu membuat kamu tertekan. Kita lihat Two of Sword-nya. Oke, ada Page of Swords, the Star, Power Sword. Masa depanmu ini keblok ya, maskulin. Semua yang kamu rencanakan ini keblok karena ya apapun yang kamu inginkan ini sia-sia. Ya, karena logikanya kamu adalah selalu prasangkanya negatif dari adanya hal spiritual. Jadi kayak nggak butuhlah spiritual, gue butuhnya logika gitu. Ini ngeblok masa depan kamu ya, karena yang kamu kejar adalah logika, bukan spiritualnya juga. Harusnya balance ya.
Dan ini membuat kamu merasa sia-sia apa yang kamu capai selama ini, apa yang kamu lakukan, ya, sia-sia. Kita lihat Two of Pentacles. Two of Pentacles. Kenapa kamu mengalami hubungan toksik, ya, hubungan yang tidak menyenangkan, bahkan juga selalu terulang lagi, perselingkuhan, bahkan juga serangan gaib, ya, karena dengan siapapun kamu bersama, kalau sifatmu tidak berubah dan tujuan hidupmu tidak dirubah, ya, dan kebebasan kamu tidak dirubah, tidak dikontrol, tidak dibatasi, kamu lambat dalam perbaikan, otomatis journey hidup kamu dalam berkeluarga ini akan selalu hancur. Dan di mana kamu mengalami journey kehancuran dalam sebuah hubungan, kamu selalu larinya dalam perselingkuhan, kebebasan, ya, perselingkuhan, nyari orang baru yang bisa di HTS segala macam, ngilangin stres alasannya, ya, itu nggak jamin. Oke? Jadi kamu larinya tuh kalau lagi depression dengan pasangan, udahlah cari orang baru aja, gitu ya. Jangan. Kalau mau happy aja, misalnya kayak ya mau dugem, mau apa, mau ke kafe, ya udah, tapi jangan nyari orang baru. Intinya gitu. Ya. Jangan nyari orang baru, karena itu hanya membawa karma baru lagi. Kita nggak tahu orang baru itu membawa karma buruk apa di masa lalunya. Kita nggak pernah tahu kan, karena energi itu ya saling terkoneksi, ya. Oke, kita lihat dengan oracle-nya ya. Divine guidance, go away, self sabotage. Ini malaikat pelindungnya kamu ini pergi dari kamu ya, maskulin, kalau kamunya selalu menghalangi dirimu untuk memperbaiki diri, ya. Jadi kayak kamu merasa gini loh, tenang aja, Tuhan mah akan selalu bantu kita, bantu aku misalnya gitu contohnya. Ya, tetap tenang aja, Tuhan akan ngasih kita apa yang kita mau, tapi kamu nggak memperbaiki diri, kamu tidak ada keinginan untuk taubat ataupun untuk minta maaf gitu ya, memperbaiki akhlak, adab, niat kamu, ya ini sama aja kamu menjerumuskan dirimu sendiri dan membuat malaikat pelindungmu ini malah pergi meninggalkan kamu. Makanya kamu journey hidupnya mengalami kehancuran. Kalau kamunya tidak ada perbaikan, tidak ada keinginan untuk benahi diri. Material wealth and bad luck. Maskulin, kamu mendapati ketidakberuntungan dalam keuangan, ya, karena morality. Jadi kayak ya akhlaknya kamu, adabnya kamu, rasa syukurnya kamu tuh tidak ditunjukkan gitulah, karena kamu merasa bangga kamu bisa bekerja ya dengan fisik, dengan logika. Kamu merasa spiritual tuh nggak penting buat kamu. Yang menghasilkan cuan itu ya bukan spiritual, itu pikirannya kamu. Padahal kehidupan itu energi. Kalau kita hanya tidak perbaiki koneksi ke Tuhan ataupun ke Allah gitu ya, otomatis ya rezeki kitanya juga tidak terasa nikmat gitu ya, dan tidak menjadi berkah gitu. Kamu memantau feminim ya, memantau feminim. Tuh. Kamu masih terperangkap dengan perasaanmu tentang feminim. Kamu tahu feminim ini membawa keberkahan energinya, membawa keberuntungan buat kamu. Kamu memantau dia, kamu stalking dia,
Ada rasa iri, kenapa sih feminim damai saja sekarang walaupun dia kesusahan, dia kesulitan, ya nggak punya uang, nggak punya kerjaan misalnya, dan harus mencukupi banyak orang, banyak anak gitu misalnya, tapi tenang, damai gitu. Kamu iri akan hal itu, kamu mantau. Kamu merasa Tuhan tuh nggak adil. Tapi ketika kamu mendapatkan apa yang sudah kamu inginkan, terutama tentang materi ya, kekayaan, kamu menganggap Tuhan itu nggak penting. Spiritual itu nggak penting, tapi bekerja. Ya, so maskulin. Di sini aku ngelihat semakin kamu menjauh, semakin kamu lari dari tanggung jawab, semakin kamu memperlambat keinginan kamu untuk benahi diri, otomatis nih aku lihat ya energinya, malaikat pelindungmu akan pergi. Dan ini akan berpengaruh dalam kesialan untuk materi hidupmu, kestabilan hidup. Ya bisa mengalami kebangkrutan atau kehilangan pekerjaan, atau ya tidak pernah cukup terus, tidak puas, tidak bersyukur. Oke? So aku harap ini bisa resonate dan bisa membantu kamu ya maskulin. Tetap semangat dan jadilah orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.